Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the word, ada Eight of Pentacle, ada Five of Wands, ada Three of Pentacle, dan di sini juga ada Three of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the word. Saya merasakan ini tentang ada yang pergi, tapi akan ada yang datang. Oke, ada yang berpisah, tetapi akan ada sesuatu hal yang dimulai di sini. Saya melihat ini adalah roda kehidupan ya. Artinya tidak akan selamanya kamu dalam kesedihan. Tidak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Ada sebagian kamu yang saat ini mungkin baru saja mengalami sebuah perpisahan atau perceraian, atau ini sudah cukup lama berlalu ya, sudah waktunya udah lewat. Tapi di sini saya merasakan akan ada kehadiran seseorang dalam kehidupan kamu. Artinya sesuatu hal yang baru. Ini dalam hubungan. Begitu juga dalam karir, pekerjaan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan dalam bisnis atau mungkin dalam usaha. Saya merasakan ada sesuatu hal yang baik yang akan datang. Ini bisa tentang kesempatan, ini bisa tentang peluang. Artinya akan ada perbaikan dalam kehidupan kamu. Ada yang pergi, akan ada yang datang. Ada yang bikin kamu sedih nantinya, sebelumnya terjadi, tapi akan ada yang bikin kamu bahagia nantinya. Artinya di sini tidak akan selamanya kamu dalam kesedihan. Sesuatu hal yang baru. Artinya ada hal yang akan kamu dapatkan ya, bukan kaleng-kaleng, bukan hal yang biasa lagi. Tapi yang kamu miliki ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang kamu miliki ini bikin semua orang terdiam, nggak nyangka, nggak menduga, ternyata ada sesuatu hal yang mampu menaikkan hidup kamu ya, memberikan kehidupan yang lebih berkualitas, perubahan yang luar biasa, cukup signifikan, dan bisa dikatakan perubahan yang drastis ya. Itu makanya kenapa orang terdiam, karena perubahan kamu begitu drastis. Oke, tapi ya mereka nggak pernah tahu ya proses yang kamu alami. Mereka nggak tahu, mereka hanya tahu di saat kamu berada di atas dan di saat kamu berada di titik terendah. Mereka hanya tahu itu, tapi di tengah atau di selang itu mereka nggak tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Artinya mereka hanya bisa menilai, tapi mereka tidak pernah benar-benar bisa mengerti tentang apa yang kamu alami dalam kehidupan kamu.
Ada orang-orang yang kayak meragukan, kayak nggak nyangka, atau masih berpikir negatif tentang hasil, tentang apa yang kamu dapatkan, tentang kehidupan yang kamu dapatkan nanti. Tapi ya udah, kamu udah nggak peduli hal itu ya. Kamu udah tidak mau memikirkan sesuatu hal yang nambah-nambah masalah, nambah-nambah beban. Yang terpenting saat ini ya kamu mampu untuk lebih menjalani kehidupan kamu lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih damai. Itu yang terpenting. Oke? Ada Age of Pentacle di sini, dan saya melihat ini tentang kayak sebuah keberuntungan ya, kayak sesuatu hal yang kamu dapatkan yang akan benar-benar membawa kehidupan kamu jauh lebih baik di sini, perubahan. Oke? Ada kesempatan, ada peluang. Ini bisa tentang kamu diberi kepercayaan oleh seseorang, kamu diberi kesempatan, peluang yang akan mampu merubah kehidupan kamu. Ya meski orang lain meragukan, meski orang lain mungkin awalnya kayak meremehkan, meremehkan tentang apa yang kamu lakukan, atau mungkin memandang sebelah mata tentang usaha yang kamu bangun, yang kamu rintis. Ada ya yang pandangannya seperti itu. Ada yang pikirannya seperti itu, yang menganggap kamu rendah dengan kamu melakukan usaha tersebut. Mereka mikirnya kayak nggak mungkin dari hal kecil tersebut kamu mampu merubah kehidupan kamu. Tapi ternyata di sini ya, dari hal kecil itu ternyata kamu mampu untuk merubah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan kamu buktikan kamu punya kemampuan, kamu punya potensi yang mungkin tidak semua orang bisa miliki. Karena kamu nggak fokus tentang apa yang orang lain nilai, kamu fokus terhadap bagaimana cara memperbaiki, cara merubah, cara mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sini. Baik tentang hubungan, tentang karir, pekerjaan, atau apapun ya di sini. Artinya kamu mendapatkan bantuan, kepercayaan yang akan kamu rubah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Meskipun banyak orang yang meremehkan, meragukan, kamu udah nggak peduli. Yang terpenting yang kamu lakukan ini baik, yang kamu lakukan ini tidak merugikan orang dan tidak mengganggu orang, ya artinya itu positif untuk kamu. Dan kamu berharap hal yang kamu lakukan ini benar-benar akan mampu menaikkan derajat kehidupan kamu. Itu yang saya lihat di sini. Ini dalam karir, dalam usaha ya yang akan kamu bangun nantinya. Saya melihat di sini akan ada perkembangan yang cukup signifikan. Kemenangan boleh dikatakan ya, 5 of Wands ini bisa tentang kemenangan yang kamu dapatkan. Artinya kamu merasa menang dalam menaklukkan keegoisan kamu, dalam menaklukkan ketakutan kamu, kekhawatiran kamu. Karena ada sebagian kamu yang kayaknya ragu-ragu untuk memulai, kayaknya ragu-ragu untuk melangkah, kayaknya masih merasa sanggup nggak ya, mampu nggak ya di saat kamu diberi kepercayaan, di saat kamu diberi kesempatan atau peluang. Ada di antara kamu yang meragukan diri kamu sendiri ya, kamu takut nanti hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Kamu takut nantinya kamu melakukan sebuah kesalahan yang pada akhirnya bikin semua berantakan. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi kembali lagi ya, kamu harus coba dulu, kamu harus jalani dulu, karena di situ ada prosesnya. Di situ kamu akan belajar untuk lebih baik lagi. Karena dari kesalahan kecil itu yang akan membuat kamu jadi lebih hebat nantinya. Jadi jangan mundur duluan sebelum kamu coba. Karena dalam hidup selalu ada aja ya tantangannya, ujiannya. Terkadang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, tapi dari situ yang akan mampu untuk bikin kamu itu lebih dewasa, bikin kamu itu lebih bisa menghadapi situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena hidup penuh dengan dinamikanya, penuh dengan kejutannya. Jadi persiapkan diri kamu, meski ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan nanti, tetapi di sini kamu mampu untuk kendalikan diri kamu, untuk tetap tetap struggle, tetap enjoy, berusaha untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan apapun ya. Gagal, jatuh bangun ya biasanya pasti ada dalam hidup ya. Tetapi di sini kemenangan itu akan benar-benar kamu dapatkan karena kamu sudah mampu untuk menaklukkan rasa takut, menaklukkan rasa ragu-ragu dalam diri kamu.
Ada Three of Pentacle, dan saya melihat jangan abaikan ya, jangan abaikan, jangan sepelekan kesempatan kecil ini, karena bisa saja ini yang akan benar-benar membawa kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa. Dan pada akhirnya orang-orang yang dulunya meremehkan kamu, orang-orang yang dulunya mandang kamu sebelah mata, mereka akan terdiam. Oke, mereka akan terdiam dengan apa yang kamu dapatkan, dengan hasil yang kamu dapatkan, karena ada kerja keras di sini, ada totalitas, ada maksimal kamu untuk melakukan sesuatu itu. Jadi ya banyak orang yang pada akhirnya terdiam dengan hasil yang kamu dapatkan, dan bukan main ya, ini bukan sesuatu hal yang biasa juga, bukan kaleng-kaleng juga, dan tidak semua orang juga bisa mendapatkannya, tidak semua orang juga bisa jadi seperti kamu. Jadi omongan orang, stigma negatif orang terhadap kamu, itu kamu jadikan motivasi terbesar ya dalam diri kamu, selain motivasi yang ada dalam diri kamu dan kata-kata orang yang remehin kamu, teman yang remehin kamu, atau bahkan ada keluarga yang mandang kamu sebelah mata. Di sini kamu buktikan kamu mampu untuk merubah kehidupan kamu. Oke? Jadi ya jangan ragu untuk bisa melakukan sesuatu hal, percaya diri. Kamu yakin di saat Tuhan memberikan kamu kesempatan, peluang, kamu harus gunakan itu semaksimal mungkin, karena bisa saja dari hal itu justru jalannya bisa merubah kehidupan kamu. Karena kita tidak pernah tahu ya, hal-hal tak terduga atau keajaiban, hal-hal mustahil itu datangnya kapan, kita nggak pernah tahu. Tapi tetap persiapkan diri kamu tentang apapun yang datang, ya kamu harus mampu untuk memanfaatkannya dan mampu untuk merealisasikannya, dan jangan abaikan. Oke? Ada Three of Cups, saya melihat akan ada kehidupan yang kayaknya kehidupan yang selama ini kamu impikan. Ada ketenangan, ada kedamaian dalam diri kamu, ya artinya kamu mampu untuk lebih menikmati hasil dari apa yang sudah kamu dapatkan, yang sudah kamu lakukan, dan itu kamu berhak ya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kamu berhak untuk menikmati hasil yang kamu sudah dapatkan di sini, karena ada kerja keras di sini, ada sesuatu hal yang tidak mudah di sini yang harus kamu lewati. Ya pernah ada perpisahan, pernah ada kehilangan dulunya, ada keterpurukan, kesedihan, atau campur aduk lah ya, karena mungkin di sini saling berkaitan antara hubungan, karir, usaha. Ya pernah ditinggalin juga karena keterpurukan, macam-macam ya di sini. Tapi pada akhirnya kamu saat ini lebih bisa menikmati kehidupan kamu. Artinya kamu sudah lebih memaafkan, berdamai dengan masa lalu, hidupnya lebih tenang. Ya saat ini kamu hanya berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada surrender. Di sini ada good feeling. Ada create more. Di sini juga ada the result. Dan juga ada love and joy. Dari tebaran kartu ini, saya melihat ini adalah kartu yang menegaskan, lebih menguatkan tentang kartu yang di atas ya. Ini bisa tentang kamu sudah lebih sudah lebih memaafkan dan berdamai tentang kegagalan, tentang orang yang pernah ninggalin kamu, tentang orang yang pernah nyakitin kamu, tentang orang yang pernah nipu kamu ya, tidak hanya tentang pasangan aja, tetapi juga tentang pertemanan atau partner di sini ya. Artinya kamu sudah lebih memaafkan aja. Kamu sudah lebih mengikhlaskan tentang apa yang pernah terjadi dulunya, karena kamu nggak mau nyimpan lama-lama, nyimpan kemarahan, lama-lama nyimpan dendam, kebencian, karena kamu sadar hal itu yang akan menghambat aliran cinta kamu, hal itu yang akan menghambat langkah kamu nantinya. Jadi ya saat ini kamu berusaha untuk meski nggak gampang ya, meski sulit untuk memaafkan, tetapi ya mungkin untuk
kembali menjalin hubungan lagi kayaknya sulit, karena kamu nggak mau lagi kembali ke masa lalu. Saat ini hidup kamu ingin maju ke depan tentang sesuatu hal yang lebih baru, lebih baik tentunya. Ya baik itu dalam pertemanan, ada yang pengen temenan lagi sama kamu, ada yang pasangan ingin balikan sama kamu, ada mantan yang pengen atau belum bisa move on dari kamu. Ya artinya kamu udah udah tutup kisah tentang lembaran lama itu udah selesai, dan saat ini kamu berusaha untuk membuka lembaran baru. Oke, dan di sini saya melihat ya tentang ada orang-orang yang baru ya di sini ada orang yang pergi, tapi juga kan ada yang datang. Di sini kamu akan mampu untuk lebih selektif juga, lebih mendengarkan kata hati, feeling ya, karena biasanya itu akan mampu mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik ya. Karena di sini kamu yang jadi navigatornya dalam hidup kamu, kamu yang mampu mengarahkan ya, mengarahkan hidup kamu mau kemana, langkah kamu mau kemana, circle seperti apa yang ingin kamu masuki, atau teman seperti apa yang ingin ada dalam kehidupan kamu yang pengen kamu terima. Pasangan juga seperti itu, artinya kamu sudah lebih memilih ya, bukan berarti karena kesombongan atau karena keegoisan, tetapi ini lebih kepada kamu ingin nggak mau lagi hal yang dulunya terjadi itu terulang lagi. Bentuk perlindungan aja, bentuk perlindungan dalam diri kamu untuk tidak salah lagi dalam menjalani hubungan percintaan, hubungan pertemanan atau partner bisnis. Kamu nggak mau salah lagi, artinya kamu fokus terhadap sesuatu hal yang tujuan kamu, apa yang kamu harapkan, circle seperti apa yang kamu inginkan, tentunya yang saling mendukung ya, saling support, bukan saling menjatuhkan. Karena ada ya sebagian kamu yang berada dalam circle yang mungkin ada persaingan yang tidak sehat. Di sini ada yang saling menjatuhkan, ada yang bermuka dua, ada yang di depan baik tetapi di belakang kamu malah sebaliknya, macam-macam ya. Tapi di sini ya kamu sudah lebih menghindar dan mengatur jarak terhadap sosok-sosok yang seperti ini, karena kamu nggak mau terbebani lagi dengan masalah-masalah yang pernah ada dulunya. Kamu sudah lebih membebaskan diri kamu dari masa lalu, membebaskan dari ketakutan, kekhawatiran yang pernah ada dalam diri kamu. Karena setiap kita pasti ya, di saat kita harus melangkah, harus memulai, ada ragu-ragunya pasti ya. Tapi kembali lagi di sini kamu akan mampu untuk meyakinkan diri kamu bahwa ini adalah yang terbaik, ini adalah yang tepat. Karena kamu sudah mampu untuk menyatukan antara hati, pikiran, lebih realistis, lebih logika, tidak selalu menggunakan kebucinan kamu ya. Saat ini kamu sudah lebih realistis aja, karena itu adalah bentuk perlindungan kamu agar tidak tersakiti. Ada love and joy, lebih menikmati kehidupan, ada cinta, ada kasih sayang, dan ini tidak akan membuat kamu terbebani karena hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat bukan hubungan yang toksik, tapi hubungan yang sehat yang sama-sama bikin kamu itu merasa nyaman, damai, dan mungkin semua orang impikan kehidupan seperti kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan, atau apapun yang kamu hadapi saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu tetap berani melangkah, untuk kamu tetap berani menghadapi kenyataan apapun, meski sulit, meski sakit. Kamu harus yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye!